student of grade 5 Columbus and 5 Edison. Pada kesempatan hari ini, Miss Ruth akan menjelaskan tentang ide pokok. Sebelumnya, nanti kalian akan belajar tentang kalimat utama. Nah, di pertemuan sebelumnya via Zoom, Miss Ruth sudah jelaskan tentang apa itu kalimat utama dan apa itu ide pokok. Sekarang, supaya kalian lebih paham lagi, kalian saksikan video yang akan Miss Ruth sampaikan untuk materi Bahasa Indonesia kali ini. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Punya buku textbook Brilliant ya. Miss Ruth akan menjelaskan ide pokok berdasarkan buku ini. Bagi yang punya, kalian juga boleh sambil dilihat, dan bagi yang belum mempunyai buku Brilliant, kalian bisa melihat dari materi yang Miss Ruth share di WhatsApp group. Oke, kita mulai sekarang. Miss Ruth akan mereview tentang ide pokok. Ide pokok bacaan. Nah, kalau kalian melihat ide pokok bacaan, itu dia memiliki beberapa nama lain. Ide pokok bacaan disebut juga dengan pokok pikiran atau pikiran utama, bisa juga disebut dengan gagasan pokok. Ya kan? Jadi kalau misalnya kalian bertanya, mengapa kita harus menemukan ide pokok bacaan, Miss? Nah, supaya apa? Supaya kita mengetahui inti dari pembicaraan di setiap paragraf, sehingga kita tahu bahwa inti bacaan, inti paragrafnya ialah seperti ini. Jadi kita tidak perlu menjelaskannya secara detail, hanya menjelaskan intinya saja. Nah, supaya mempermudah kalian menemukan ide pokok, terlebih dahulu kalian harus menentukan kalimat utama. Nah, kalimat utama itu ialah kalimat yang bersifat umum. Miss Ruth sudah jelaskan di Zoom, Miss Monique juga sudah jelaskan di Zoom bahwa kalimat utama bentuknya ialah umum. Kalimat utama itu bisa kita temukan di awal, bisa juga di akhir, atau bisa juga di awal dan akhir. Hanya saja untuk kalimat utama di awal dan akhir, biasanya kalian akan menemukannya saat kalian nanti di jenjang SMP dan SMA. Untuk jenjang SD sekarang, kita fokus di awal atau di akhir saja. Kalau ide kalimat utamanya kalian temukan di awal paragraf, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf deduktif. Artinya, kalimat utama berada di awal paragraf. Jika kalian menemukan kalimat utamanya di akhir, maka disebut dengan paragraf induktif. Itu merupakan kalimat utama. Nah, kalimat utama itu biasanya berbentuknya panjang dan tidak diperpendek, berbeda dengan ide pokok. Ide pokok itu merupakan intinya saja, jadi kalian boleh memendekkan atau kalian juga boleh menggunakan bahasa sendiri, yang penting intinya sama dengan kalimat utama. Contoh di halaman 2, yuk kita buka bukunya di halaman 2, boleh juga buka di materi yang ada share di grup. Di situ ada bacaan tabu lampot. Ya, Miss Ruth bacakan, kalian simak. Tabu lampot. Tanaman buah dalam pot atau tabu lampot akhir-akhir ini banyak kita temui. Hal ini seiring dengan semakin sempitnya lahan pertanian, terutama di kota-kota besar. Salah satu jenis tabu lampot adalah belimbing. Tanaman buah ini meski bukan asli tanaman Indonesia, tapi banyak dikenal di negara kita. Selain buah belimbing, tanaman yang biasa ditanam dalam pot antara lain mangga, jambu, jeruk, dan apel. Nah, di situ kita akan membahas bagaimana menemukan ide pokoknya. Yang pertama kita perhatikan ialah kalimat awalnya. Yuk, kamu boleh garis bawahi di bukumu. Tanaman buah dalam pot atau tabu lampot akhir-akhir ini banyak kita temui, garis bawahi. Lalu kalian juga garis bawahi, selain buah belimbing, tanaman yang biasa ditanam dalam pot antara lain mangga, jambu, jeruk, dan apel. Dari dua kalimat tersebut, yang awal dan yang akhir, kamu harus menganalisis yang mana ide pokoknya. Tadi ciri kalimat utamanya itu dia harus bersifat umum. Ya, Oke, grade 5, lihat penjelasan Miss O tentang
kalimat utama. Johnny merupakan siswa yang pintar. Johnny belajar di rumah setiap hari. Tidak heran dia selalu mendapat juara. Nah, dari paragraf ini kita akan melihat kira-kira kalimat utamanya itu terletak di mana. Nah, kalimat utama itu dia harus bersifat umum, sehingga kamu harus lihat Johnny merupakan siswa yang pintar atau tidak heran dia selalu mendapat juara. Nah, kita lihat mengapa sih Johnny mendapat juara? Jawabannya ialah karena Johnny merupakan siswa yang pintar. Otomatis ini merupakan kalimat utama. Jadi Johnny belajar di rumah setiap hari dan tidak heran dia selalu mendapat juara merupakan kalimat penjelas. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, untuk halaman 2, paragraf keduanya kita akan bahas. Tanaman buah yang ditanam dalam pot, hasil buahnya tetap sama dengan buah yang ditanam di tanah luas, baik jumlah buah maupun rasanya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tanaman buah dalam pot tumbuh subur, diantaranya menyiram, memupuk sesuai dengan usia tanaman, dan membasmi hama atau penyakit yang menyerang daun atau batangnya. Merawat tanaman dalam pot menjadi salah satu ciri kunci agar bisa menghasilkan buah yang lebat. Nah, kita lihat kalimat utamanya itu yang mana? Kalimat utamanya itu yang bersifat umum merupakan kalimat yang pertama. Karena apa? Karena kalimat yang terakhir itu merupakan rincian bagaimana supaya tanaman itu tumbuh dengan subur. Nah, kalimat pertama, tanaman buah yang ditanam dalam pot, hasil buahnya tetap sama dengan buah yang ditanam di tanah luas, baik jumlah buah maupun rasanya. Itu kalimat utamanya. Nah, ide pokoknya tinggal kita singkat saja. Berarti ide pokoknya apa? Tanaman buah yang ditanam dalam pot, hasilnya sama dengan yang ditanam di tanah luas. Intinya adalah seperti itu. Nah, coba kita lihat di halaman 3. Nanti kamu akan praktek bagaimana menemukan kalimat utama dan ide pokok. Di halaman 3, nanti kamu akan ketemu dengan bacaan dari mana kertas berasal. Di situ ada 5 paragraf. Ya. Nanti di halaman 4, kamu akan menemukan ada 5 pertanyaan. Apa pokok pikiran dari paragraf 1? Nah, pokok pikiran sama dengan ide pokok. Berarti ide pokoknya apa di paragraf 1? Kamu cari. Lalu apa sih pokok pikiran paragraf ketiga dan 4? Kamu cari lagi, lalu kamu tuliskan letaknya di mana? Di awal atau di akhir. Lalu apa yang dimaksud dengan papirus? Kamu cari di bacaan apa itu papirus. Lalu yang keempat, tuliskan proses pembuatan kertas. Kamu cari di bacaan lalu kamu tulis bagaimana sih pembuatan kertas itu berdasarkan bacaan. Untuk nomor 5, kamu tidak perlu mengerjakan ya, hanya 1-4. Kamu tuliskan di buku tulis, lalu kamu ambil fotonya, lalu kirim ke Google Classroom. Ya, sekian materi yang bisa Misu sampaikan. Kalau ada hal yang tidak kalian pahami, kalian boleh langsung hubungi wali kelas masing-masing. Nanti kita akan membahasnya secara detail dan kami akan membantu siswa yang kurang paham. Thank you very much for watching this video. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bye-bye.